Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Wahyuni dengan NIM 905012314. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang inflasi dan pengangguran dalam ekonomi Islam. Untuk mempersingkat waktu, langsung ke video selanjutnya. Inflasi dan pengangguran dalam ekonomi Islam. Isu inflasi dan pengangguran dari perspektif ekonomi Islam membandingkannya dengan pendekatan konvensional diawali dengan definisi inflasi dan pengangguran. Inflasi dalam Islam dipahami sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan berkelanjutan yang mengurangi daya beli uang. Sementara pengangguran adalah kondisi tidak bekerjanya sumber daya manusia produktif yang mampu dan bersedia bekerja. Mengenai penyebab dan indikator inflasi, perspektif Islam mengakui faktor-faktor konvensional seperti peningkatan permintaan agregat, kenaikan biaya produksi, dan ekspektasi inflasi, namun juga menyoroti potensi penyebab yang berkaitan dengan praktik ekonomi yang tidak sesuai syariah seperti penimbunan atau ihtikar dan spekulasi yang berlebihan. Inflasi dalam perspektif Islam dipandang sebagai masalah yang merugikan keadilan sosial dan kesejahteraan ekonomi, terutama bagi kelompok berpendapatan rendah, dan harus diatasi dengan kebijakan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah terkait kebijakan ekonomi konvensional dan Islam dalam mengatasi inflasi. Pendekatan konvensional umumnya menggunakan kebijakan moneter atau suku bunga dan fiskal atau pengendalian pengeluaran pemerintah dan pajak. Sementara Islam menawarkan alternatif kebijakan moneter tanpa riba, pengendalian sektor real, penguatan nilai tukar melalui aset real, serta kebijakan fiskal yang berfokus pada keadilan distribusi dan penghapusan praktik ekonomi yang distortif. Mengenai pengangguran dalam perekonomian, Islam melihatnya sebagai masalah serius yang tidak hanya berdampak ekonomi, tetapi juga sosial dan spiritual, karena manusia memiliki kewajiban untuk bekerja dan berkontribusi. Hubungan pengangguran dan inflasi dalam perspektif Islam juga mengakui adanya potensi trade-off jangka pendek seperti dalam kurva Phillips, namun menekankan bahwa solusi jangka panjang untuk keduanya harus berlandaskan pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan keadilan. Yang terakhir itu kebijakan mengatasi pengangguran dalam Islam, meliputi pemberdayaan sektor real, pengembangan kewirausahaan, peningkatan keterampilan dan pendidikan, penghapusan praktik monopoli dan oligopoli, serta peran aktif negara dalam menciptakan lapangan kerja yang produktif dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Mungkin itu saja video penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.